kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik, kakak-kakak gembala, apa kabar? Apakah kalian semua sehat? Puji Tuhan, kita semua di dalam lindungan Tuhan ya. Hari ini kita berjumpa lagi di kelas sidang anak-anak online Rumah Gembira di kelas Satria. Puji Tuhan, hari ini kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan dan penjagaan-Mu hari ini. Kau memberikan kami kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau memberi kami hati seorang murid, dan kami percaya untuk semua janji-Mu selalu ya dan amin. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang satu tokoh di dalam kitab Perjanjian Lama. Mungkin adik-adik sudah sering mendengar siapakah dia? Dia adalah Bapak Abraham. Pasti kalian pernah mendengarkan cerita tentang Bapak Abraham ya. Hari ini kita mau mendengarkan satu teladan contoh dari Bapak Abraham. Bapak Abraham dikatakan adalah Bapak orang beriman. Kenapa demikian? Yuk kita simak ceritanya ya. Cerita tentang Bapak Abraham ini kita akan ambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1-19. Ceritanya seperti begini ya. Pertama-tama Abraham bertemu dengan Allah dan Allah berfirman. Apa itu firman-Nya adik-adik? Dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Abraham punya seorang anak, dan itu adalah anak tunggal adik-adik, anak tunggal yang paling dia kasih dan dia sayangi. Dan anak itu diberikan melalui janji Allah ketika Abraham dan istrinya yang bernama Sarah ada di usia yang sangat tua, tetapi mereka mendapatkan seorang anak. Jadi anak yang bernama Ishak ini sangat berharga bagi Abraham dan Sarah. Nah, tetapi firman Tuhan hari itu berkata, bawalah anak yang kau kasih ini pergi ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini sungguh mengagetkan ya. Dikatakan mempersembahkan Ishak, bukan mempersembahkan kambing domba, tapi mempersembahkan Ishak. Jadi artinya apa? Ishak yang akan diikat, dipersembahkan, dibakar. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Abraham ketika tahu bahwa anaknya disuruh oleh Allah untuk dipersembahkan? Apakah dia menangis? Apakah dia merasa sedih? Atau dia marah sama Allah? Berkata, kenapa anak yang baru kau berikan harus aku persembahkan? Bukankah itu sangat menyakitkan hati? Karena Abraham harus mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, adik-adik, kita lihat ya respon Abraham. Ternyata di ayat 3 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Pagi-pagi adik-adik, bangunlah Bapak Abraham. Dia memasang pelana keledai, memanggil 2 pelayannya beserta Ishak anaknya. Kemudian dia membelah kayu untuk korban bakaran. Dia berangkat ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, setelah sampai di bawah kaki gunung, kedua pelayannya ditinggal di bawah bersama keledai. Kemudian Ishak dibawa naik ke atas gunung. Kemudian Abraham melakukan apa? Kayu-kayu yang untuk membakar korban bakaran disuruh dipanggul oleh Ishak anaknya. Dan Abraham sendiri di tangannya membawa api dan pisau. Kemudian mereka sama-sama berjalan sampai ke atas. Nah, di saat perjalanan itulah Ishak dan bapaknya bercakap-cakap, "Bapak, di sini sudah ada kayu sama api, tetapi di manakah anak dombanya untuk korban bakaran?" Abraham bilang apa? Apakah Abraham bilang,
Kamu nak yang jadikan korban bakaran. Apakah Abraham bilang demikian? Tidak adik-adik. Dia berkata, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, menurut kalian Bapak Abraham bersedih nggak di dalam hati? Pasti dia sangat sedih. Tetapi kita melihat bahwa Bapak Abraham adalah teladan, contoh yang paling baik di dalam iman. Dia percaya bahwa Allah akan menyediakan anak domba untuk menjadi korban bakaran. Ketika sampai di atas, Abraham benar-benar mengikat anaknya. Dia sudah menyusun kayu, anaknya diikat, diletakkan di atas mezbah kayu itu. Kemudian Abraham mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau. Untuk apa? Untuk menyembelih anaknya. Oh adik-adik, kita tahu ya situasinya sangat mengerikan. Tetapi Abraham percaya kepada janji Allah. Di ayat 11 dikatakan satu firman yang sangat menyenangkan kita. Berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Dikatakan Abraham menyahut, ya Tuhan. Allah berfirman apa? Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Selesai Allah berfirman, Abraham melihat, menoleh, ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Lalu Abraham ambil domba itu dan mengorbankannya sebagai ganti anaknya. Nah adik-adik, ketika sampai ayat itu Abraham akhirnya menamakan tempat itu Tuhan menyediakan. Nah, ketika kalian mendengar cerita ini bagaimana? Abraham luar biasa bukan? Dia benar-benar beriman bahwa Allah akan menyediakan anak kambing domba. Dan Allah akhirnya tahu bahwa bagaimana isi hati Abraham. Abraham benar-benar percaya bahwa Allah yang memberikan anak, meskipun Allah mengambilnya, Abraham tetap percaya bahwa Allah akan menepati janji. Karena Allah pernah berfirman, kamu dan keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Coba adik-adik ada yang bisa menghitung jumlah pasir di laut? Tidak bisa. Tetapi Allah menjanjikan keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Karena itulah Abraham memegang teguh janji firman Allah. Jadi meskipun Allah berkata anaknya harus diambil, dipersembahkan, Abraham tetap percaya bahwa Allah akan membuat keturunannya sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Jadi di saat itulah iman Abraham diuji. Puji Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, seperti tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Abraham. Kakak mau memberikan contoh dengan 3 benda. Yang pertama adalah telur, yang kedua adalah wortel, dan yang ketiga adalah 1 bungkus kopi. Bisa melambangkan seperti 3 sikap kita jika kita menghadapi ujian. Yang pertama telur. Ketika telur ini direbus dengan air panas sekitar 7-10 menit, apa yang terjadi? Dia akan mengeras, tidak lagi berbentuk cairan atau kental, tetapi dia mengeras. Seperti orang yang mengeraskan hati. Ketika menghadapi cobaan dan ujian, dia makin keras, dia bisa menyalahpahami Allah, bahkan dia bisa menjadi orang yang ingin mundur dan tidak mau cinta Tuhan lagi. Dia keras hatinya. Yang kedua, seperti wortel. Wortel kebalikannya. Ketika dia direbus dengan air panas sekitar 5-10 menit, apa yang terjadi? Dia menjadi semakin lembek. Seperti kita misalnya menghadapi satu cobaan atau ujian, orang itu akan jadi lemah, putus asa, menangis, kecewa, dan merasa kenapa ini terjadi pada diriku? Kenapa aku harus mendapatkan nilai yang jelek? Padahal aku sudah belajar. Aku belajar poin yang ini, yang keluarnya poin yang lain. Kenapa Tuhan? Sedih, menangis, terpuruk. Itu orang kedua. Orang ketiga,
Seperti satu bungkus kopi, ketika dia direbus dengan air panas, apa yang terjadi adik-adik? Dia mengeluarkan aroma yang harum, aroma yang sedap, dan bisa dinikmati. Ketika dia sudah diseduh, diminum, oh terasa sedap sekali. Orang yang mengalami ujian seperti Bapak Abraham, dia seperti kopi, mengeluarkan aroma yang harum, aroma yang sedap, sehingga orang lain bisa menikmatinya, sehingga orang lain bisa meneladani iman Bapak Abraham. Puji Tuhan adik-adik. Dari cerita yang kita dengar tadi, ada 3 kesimpulannya tentang Bapak Abraham. Pertama, Abraham itu melakukan perintah Tuhan meskipun perintahnya tidak lazim atau tidak masuk akal maksudnya ya, dan sangat sulit. Abraham melakukan. Yang kedua adalah Abraham itu menaruh imannya hanya pada Allah dan firman Tuhan. Kakak ulangi ya, yang kedua, Abraham menaruh imannya kepada Allah dan kepada firman-Nya. Yang ketiga adalah Abraham terbukti tahan uji. Nah, dari cerita hari ini kita melihat bahwa segala yang Abraham alami, dia terbukti dia tahan uji. Jadi kita harus melihat ya, bahwa Allah itu tidak pernah salah. Allah itu selalu mengasihi anak-anaknya. Allah mengasihi Abraham, sehingga Allah tahu ketika dia menguji Abraham, dia melihat reaksi Abraham, ternyata Bapak Abraham tahan uji. Dia tetap mempersembahkan anaknya, meskipun itu adalah anak satu-satunya dan anak kesayangannya. Nah, dari cerita ini, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Allah? Kita semua adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan. Artinya kita ini adalah anak-anak raja. Di dalam hidup kita sekarang, siapa adik-adik yang tidak sekolah? Semua harus bersekolah, meskipun tidak suka ya. Meskipun sekolah itu capek, ngantuk, bangun pagi. Dan sekarang hampir 2 tahun kalian sekolah online, juga harus bangun pagi ya. Nah, sepertinya tidak suka ya sekolah ya. Banyak yang harus dipikirkan, dipelajari. Anak-anak sekarang mudah mengingat hal-hal yang lain yang menyenangkan, tapi pelajaran sekolah sebentar saja sudah lupa, baca sebentar lupa. Karena itulah perlunya ada ujian, ada tugas-tugas sekolah. Tujuannya adalah supaya kalian tetap ingat apa yang kalian pelajari. Tidak suka diberi ujian, tetapi ketika kalian mengalami ini semua, mulai dari SD, nanti kalian bisa sekolah, masuk SMP, SMA, bahkan bisa sampai ke perguruan tinggi. Kalian lulus, di situ banyak ujian-ujian dan tahapannya. Tetapi kan membuat kalian dari anak kecil, dari remaja, pemuda, dewasa, kemudian bisa menjadi orang yang sukses. Nah, di saat belajar ada ujian yang dipakai apa? Otak kita ya. Otaknya harus belajar memikirkan segala sesuatu dan hal yang kita pelajari. Tidak boleh sedikit-sedikit bilang lupa ya. Sudah lupa. Hari ini belajar, besok lupa. Nggak boleh ya. Kita harus baik-baik menggunakan otak kita untuk belajar. Kalian tahu, orang yang jenius dikatakan kemampuan otaknya itu 2%. 2% saja sudah bisa dikatakan jenius. Jadi tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada itu manusia yang malas dan tidak mau belajar. Jadi kalian, ketika kalian bukan dikatakan orang-orang idiot, berarti kalian artinya otaknya normal. Ketika otak kita normal, kita semakin belajar, ada banyak ujian, kalian hadapi, kalian belajar dengan rajin, mendapat nilai yang bagus. Artinya kemampuan otaknya itu terus ditingkatkan, ya. Jangan pernah merasa malas belajar, karena hidup itu adalah terus belajar. Kakak sampai sekarang juga masih belajar ya, banyak hal yang harus dipelajarin. Kalian juga demikian ya. Nah, kesimpulan hari ini sudah kalian dengar tadi ada 3 hal. Kalian menjadi orang-orang yang tahan uji dengan melalui banyak ujian. Kalian diuji di dalam iman. Karena itu, dalam banyak hal kalian diberi tugas-tugas sekolah, mungkin tugas membantu orang tua, disuruh ini, itu adalah untuk apa? Semua adalah untuk belajar. Karena kalian masih segini umurnya,
itu adalah proses belajar yang sangat panjang, ya. Oke, kita sekarang masuk dalam satu ayat hafalan di dalam kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Oke adik-adik, itu adalah ayat hafalan kita minggu ini. Sekarang kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini tentang Bapak Abraham. Bahwa kami melihat bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Kami mau belajar percaya dan kami mau menjalankan hidup kami dengan terus belajar. Di dalam proses belajar, Engkau terus membuat iman kami bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.